Renungan Prapaskah, hari ke-31 sesudah Rabu Abu. Rabu 9 April 2025. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, Mazmur 51 mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas dosa dan kerinduan akan pengampunan dan pemulihan. Penyesalan dan kerinduan Daud. Dalam ayat 12 yang barusan kita baca, kita mendengar Daud berseru, "Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Permohonan ini mencerminkan pengakuan yang mendalam akan perlunya transformasi batin yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Permohonan Daud yang tulus, saudara, menunjukkan kesadaran bahwa tindakan lahiriah saja tidak cukup. Ia membutuhkan pembaruan batin yang menyeluruh. Hal ini sangat selaras dengan kehidupan kita sendiri saat kita merenungkan perjalanan Prapaskah. Mengenali kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita adalah langkah pertama menuju pertobatan sejati. Sama seperti Daud mencari hati yang bersih, kita juga menyadari kebutuhan kita akan karya transformatif Allah dalam diri kita. Kata jadikanlah memiliki kekuatan karena membangkitkan pada benak kita gambaran tentang Allah sebagai Sang Pencipta yang membentuk dunia dari kekacau balauan. Dalam kehidupan rohani kita, saudara, tindakan penciptaan ilahi menandakan kesanggupan Allah untuk menghasilkan sesuatu yang baru di tempat yang sebelumnya rusak. Pekerjaan transformatif Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan itu sering digambarkan sebagai kelahiran baru atau kelahiran kembali. Yohanes 3 ayat 3 yang mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya diselimuti oleh anugerah Allah, tapi juga diubah secara mendasar olehnya. Saat kita merenungkan penderitaan yang akan dialami Tuhan Yesus, kita menyadari bahwa perjalanannya menuju salib adalah tindakan ketaatan yang paling tinggi kepada kehendak Bapa. Tuhan Yesus mencontohkan hati yang murni, hati yang berusaha melakukan kehendak Allah. Bahkan ketika diperhadapkan dengan penderitaan yang luar biasa, kesediaan Tuhan Yesus untuk berkorban demi umat manusia menunjukkan kedalaman kasih-Nya dan inti misinya, yaitu mendatangkan rekonsiliasi dan pemulihan bagi kita. Sejajar dengan permohonan Daud, Tuhan Yesus memanggil para pengikutnya untuk memiliki kemurnian hati, kesucian hati. Dalam Matius 5 ayat 8, Tuhan Yesus menyatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Panggilan ini, saudara, menekankan bahwa kondisi hati kita sangat penting bagi hubungan kita dengan Allah. Hati yang bersih memungkinkan kita untuk melihat dan menyaksikan kehadiran dan pekerjaan Allah di dalam kita, di sekitar kita. Mazmur 51, saudara, tidak hanya memohonkan hati yang bersih, tapi juga suatu roh atau semangat yang baru. Pembaruan ini adalah proses yang berkelanjutan melalui doa, mempelajari firman, dan ibadah bersama.
Kita terlibat dalam suatu hubungan yang transformatif dengan Allah. Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, kita mempersilahkan Dia untuk melakukan pekerjaan ini di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Saudara, saat kita merenungkan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbarilah batinku dengan roh yang teguh. Marilah kita menerima kuasa transformatif Allah, kuasa Allah yang mengubahkan dalam hidup kita di masa prapaskah ini. Kiranya kita mencamkan permohonan Daud dan mempersilahkan Allah untuk membersihkan, menyucikan kita, memperbarui kita, dan menciptakan di dalam diri kita suatu hati yang mencerminkan kasih dan anugerahnya. Dalam ketaatan Kristus kepada Bapa, suatu ketaatan sampai mati, kita menemukan teladan utama dari hati yang murni. Marilah kita berusaha untuk membentuk hidup kita seperti Dia, dengan bersedia menjalani transformasi diri kita sendiri, sehingga kita dapat melayani Dia dan sesama dengan lebih baik dalam kasih. Terpujilah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, ciptakanlah di dalam diri kami hati yang bersih dan berdetak dengan kasih bagi mereka yang terluka, tersesat, bagi mereka yang hancur. Seperti halnya hati Yesus, demikianlah kiranya hati kami. Demi Kristus kami mohon. Amin.